Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lab terpandu di lab section 8.3 dengan perintah create yang book atau buku pedoman. Oke, ini saja kita picu perintah untuk menjalankan labnya, itu dengan picu perintah lab spasi start spasi conf review cr2. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Selanjutnya kita beralih ke langkah 1. Di langkah titik 1 kita disuruh beralih ke dalam /home/student/git-repo/conf-view. Oke, dengan perintah cd spasi tanda tilde /git-repo/conf-view. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Di langkah 1.2 ini kita disuruh buat cabang yang bernama cr2 dengan perintah git spasi checkout spasi -b spasi cr2. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Lanjut kita beralih ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua di 2.1 kita disuruh untuk membuka Visual Code dan klik open folder. Lalu di langkah 2.2 kita disuruh untuk mengklik folder git repo, lalu conf-view, lalu membuka foldernya. Oke, langsung saja kita pilih activities, klik di pencarian code, nanti akan muncul Visual Code. Klik, langsung kita pilih file, pilih no folder atau open folder. Saya perintah kita pilih git repo, pilih conf review, klik open. Oke, selanjutnya kita di langkah 2.3 kita disuruh membuat Ansible atau membuat file baru yang bernama ansible.cmg di dalam conf review. Langsung saja kita picu perintah ansible.cmg. Ctrl C, pastikan kita sudah berada di dalam folder conf review, lalu kita pilih no file. Ctrl V untuk mensalin file yang tadi kita copy. Enter. Selanjutnya di langkah 3 nanti kita disuruh masuk ke dalam link https://home.lab.sample.com.
dengan kita login sebagai student dan Red Hat 123 sebagai atasannya. Langsung di 3.3 kita disuruh untuk menuju Galaxy serverless. Terus kita disuruh untuk mengedit pada langkah 3.5 dengan untuk menambahkan file sebagai berikut. Lalu 3.6 kita disuruh menambahkan filenya, 3.7 juga, sehingga nanti kita akan copy secara langsung di 3.8. Langsung saja kita langsung copy saja, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, salin linknya, Ctrl C, masuk ke menu activities, pilih Firefox, Ctrl V, enter, klik kanan, Ctrl A dulu, klik kanan, copy, pilih aktivitas lagi, pilih Visual Code, klik kanan, paste. Oke, jika sudah, kita langsung masuk kembali lagi ke tahap 3.1 dimana kita disuruh untuk mengeksekusi link https .lab.example.com ini. Kita langsung saja. Gunanya linknya ini kita nanti untuk mengubah token pada ASEAN symbol.cmg ini. Kita udah Ctrl C, masuk ke Firefox, pilih tab baru, Ctrl V, enter. Nah, di sini kita suruh login, kita masuk saja user student, kita sebagai usernya student, dan password yaitu Red Hat 123. Klik login. Nah, jika muncul seperti ini, kita don't save aja, lalu kita klik garis 3 di kiri, lalu kita pilih collection, pilih API token management, habis itu kita load token, kita salin token yang ada di API token management ini, kita salin, copy, successful copy, pilih activities, lalu kita pilih Visual Code. Di baris nomor 9 ini kita ganti tokennya, kita hapus, kita klik kanan, paste token baru. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di langkah baris ke-13 ini, kita hapus, pilih kanan, paste. Jika sudah, Ctrl S untuk menyimpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, dimana nanti kita disuruh untuk membuat project collection di directory collection. Terlebih dahulu kita disuruh memasuk ke terminal terlebih dahulu di dalam Visual Code dan memicu perintah mkdir spasi collection di dalamnya. Oke, langsung saja kita pilih terminal, new terminal, eksekusi perintah mkdir spasi collection, Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, jika sudah, kita disuruh buat file baru yang bernama requirement.yml di dalam file collection. Langsung saja kita picu requirement.yml, Ctrl C, di dalam collection. Kita sudah di dalam collection,
tab baru, Ctrl V, recommended command, enter. Jika sudah, kita salin isiannya di langkah 4.2 ini. Kita langsung saja salin semuanya. Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, pilih menu activities, pilih Firefox, masuk ke dalam code share-nya, Ctrl A, klik kanan, copy, pilih menu activities, pilih Visual Code, klik kanan, paste. Oke, kita coba ulangi. Kita pilih activities, Firefox, klik kanan, copy, activities, Visual Code, paste. Kenapa seperti ini? Coba kita ulang. Kita hapus terlebih dahulu file recommended nya, delete, mock trash. Requirements.yml, Ctrl C, ke collection, pilih file baru, Ctrl V, requirements.yml, enter. Kita salin, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, Ctrl C, activities, pilih Firefox, kita hapus Firefox yang terdahulu, kita pilih tab baru, Ctrl V, enter. Ctrl A, klik kanan, copy, activities, Visual Code, klik kanan, paste. Kenapa ya? Ada yang salah. Pas penyalinannya kita picu kembali. Ctrl A, klik kanan, copy, activities, paste. Apa ini requirement tadi yang mana? Itu sudah activities, Ctrl A,
copy, kita hapus dulu. collection, pilih file baru, activities, klik kanan, paste. Kenapa ya? Kita Ctrl S saja. Situ kita picu disable minus navigator minus galaxy. Minus R collection minus requirement.yaml. Jika error nanti kita perbaiki. Nampaknya berhasil. Mungkin ini nggak kebaca tadi. Selanjutnya kita picu disable minus galaxy spasi collection spasi list, Ctrl C, Ctrl V, enter. Selanjutnya di yang kedua disable minus navigator spasi collection spasi slash, Ctrl C, Ctrl V, enter. Minus M interaktif, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu. Misalnya kita keluar saja di dalam filenya, mengontrol escape. Kemudian pada langkah kelima di 5.1 kita disuruh untuk menjalankan terminal di Visual Code kembali dan gunakan encoder spasi task untuk menjalankan perintahnya. Langsung saja encoder spasi task, Ctrl C, Ctrl V,
enter. Selanjutnya pada tahap 5.2 ini kita disuruh membuat file yang bernama cisco.ios.ios.yml di dalam file task. Langsung saja kita picu perintahnya, Ctrl C, kita pilih task, pilih file, Ctrl V, enter. Situ kita salin salinannya ini, Ctrl C, masuk ke Codeshare, Ctrl V, pilih activities, pilih Firefox, Ctrl A, copy, activities lagi, Visual Code, klik kanan, paste. Oke, kita ulangi lagi. Kita hapus terlebih dahulu, delete, move to trace. Kita picu kembali, cisco.ios.ios.yml, Ctrl C, pilih task, file baru, Ctrl V, enter. Kita pilih activities, pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, pilih activities lagi, pilih Visual Code, klik kanan, paste. Oke, masih ini belum kebaca filenya. Coba kita picu kembali lagi, delete, move trace, picu lagi kembali, Ctrl C, task, pilih new file, Ctrl V, cisco.ios.ios.yml, enter. Situ kita salin salinan ini, Ctrl C, masuk ke Codeshare baru ya, Ctrl V, kita salin linknya, Ctrl C, activities Firefox, tambahkan tab baru lagi, Ctrl V, enter, Ctrl A, klik kanan, copy, activities lagi, Visual Code, klik kanan, paste. Nah, ini kita udah langsung Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya di langkah kedua kita disuruh membuat file baru lagi di dalam task yang bernama juniper.network.junos.yml dengan isiannya sebagai berikut. Kita terlebih dahulu kita akan membuat filenya terlebih. Kita salin, Ctrl C, kita masuk ke task, kita pilih file baru, Ctrl V, enter. Kita salin salinan ini, Ctrl C, hapus, Ctrl V, masuk ke activities Firefox, Ctrl A, klik kanan,
kanan copy, activities lagi, visual code, klik kanan, paste. Oke, udah keseringan kayak gini. Kita picu lagi, hapus lagi kembali, delete, move to trace. Kita picu kembali lagi filenya, juniper.network.junos.yaml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Di situ kita salin isinya ini, Ctrl C, kita hapus lagi code share, beli lagi code share, Ctrl V, kita salin salinannya, Ctrl C, activities, Firefox, hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan note, Ctrl V, enter, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, visual code, klik kanan, paste. Oke, sudah. Ctrl S untuk menyimpan. Oke, pada langkah ke-6 nanti kita disuruh buat home student get request confirm view di dalam dikelola dengan iOS dan Junos yang kita sudah buat tadi. Selanjutnya kita disuruh untuk diperiksa di dalam parse iOS interface. Berarti host parse config iOS terjemah group parse. Nah, ini group parse. iOS group parse iOS interface. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan di sini. Disuruh untuk mengecek, nggak ada. Selanjutnya di Junos interface, Junos nggak ada mungkin. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat task. Di dalam task kita disuruh buat cisco.ios/interface.yaml di dalam folder task. Langsung saja cisco.ios/interface.yaml, Ctrl C, kita ke menu task, pilih no file, Ctrl V, kita kelebihan ada tanda slash di akhir C. Oke, kita hapus, Ctrl C, maksudnya enter. Kita salin yang ini, Ctrl C,
kita hapus, Ctrl A, Ctrl V, activities, menu Firefox, Ctrl A, copy, di situ kita pilih activities, Visual Code, klik kanan, paste. Oke, Ctrl S. Selanjutnya kita disuruh membuat tags Juniper atau file nomor nama Juniper networks.junos/interface.yaml di dalam tags. Oke, langsung saja kita buka. Ctrl C, kita pilih menu tags, pilih new file, Ctrl V, ada Junos interface.yaml, enter. Kita copy isiannya ini, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl A, hapus, Ctrl V, pilih activities, pilih Firefox, klik Ctrl A, klik kanan, copy, pilih activities lagi, klik Visual Code, klik kanan, paste. Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh buat playbook yang diberi nama config interface.yaml. Kita di dalam com preview. Di sini kita disuruh buat file baru lagi di dalam com preview yang bernama config interface.yaml. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit error di dalam tags dokumen. Oh, berarti di dalam tags kita tadi lupa mengubah bahasanya di langkah 6 titik 6 di dalam Cisco interface dan dalam tags Cisco. Oke, kita ulang saja, kita copy ulang, Ctrl V, activities, Ctrl A. Kita tadi lupa mengubah bahasanya, copy activities, code, di situ kita Ctrl A, hapus, klik kanan, paste. Nah, sudah. Ctrl S, kita edit lagi di file Jupyter Network Interface Junos interface.yaml ini. Ctrl C, masuk ke code share, hapus, Ctrl V, nah, pilih menu activities, pilih Firefox,
copy, activities, visual code. Ini kita ganti, Ctrl A dulu, kita hapus, kita klik kanan, paste. Ctrl S untuk menyimpannya. Ini kita periksa tadi mungkin ada kesalahan pada 6.1. Kita pilih use dulu di parse interface, apakah ada kesalahan. Interface.yml nampaknya nggak ada. Terus di 6.2 di folder ada file interface di Junos ada interface.yml di dalam file Junos. Kita pilih parse dulu, group parse, ada Junos, kita cek di Junos. Nampaknya nggak ada. Oke, aman. Kita langsung ke dalam langkah 7, dimana kita disuruh buat file baru yang bernama config.interface.yml, dimana di dalam ComFreview dengan isian lengkapnya yang berada di dalam 9.1. Oke, langsung saja kita picu. Kita pilih file baru lagi, kita pilih config.yml, interface.yml. Kita pilih baru, pastikan kita berada di dalam. Nah, pastikan kita sudah berada di dalam folder ComFreview. Lalu kita salin Ctrl V, config interface.yml. Oke, kita salin isiannya yang berada di dalam langkah 9.1. Kita copy semuanya, Ctrl C, kita masuk ke codeshare.ta, Ctrl V. Lalu kita salin salinannya, Ctrl C, habis itu kita pilih activities, pilih Firefox, kita hapus terlebih dahulu file codeshare-nya, lalu kita salin yang baru, Ctrl V, enter. Oke, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, visual code, klik kanan, paste. Coba kita ulangi lagi, hapus. Kita delete terlebih dahulu filenya, move trace.
Kita picu kembali. New file. Config interface.yml, Ctrl C, Ctrl V, enter. Activities, Ctrl A, copy activities, Visual Code, klik kanan, paste. Jika sudah, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita langsung jelaskan di bagian file-file tadi itu, dimana pada langkah 1.7 ini adalah file yang berisi getter network resource information dengan host yang berisi IOS, Junos, dan files. Yang kedua ada tags. Nama tagsnya itu adalah fact tags ansible.bulletin.include/tags. Isian ketiga ada name, dimana ada name configure interface expression ansible.bulletin.include/tags dengan file tags sebagai berikut. Di langkah 8 di tempat ada nama file, ada network resource manager, disebut bulletin include roles, network.base.source/manager dengan fetch action gather resource interface, dan semua isiannya ada berada di 9.1. Selanjutnya kita picu lagi file baru verify/config.yml, Ctrl C di dalam parts, group parts IOS. Kita masuk aja group parts, IOS. Kita picu file baru di dalam IOS, Ctrl V, enter. Kita salin salinannya, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, pilih activities, pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy activities, masuk ke Visual Code, klik kanan, paste. Oke, masih. Kita hapus dulu, delete mob trace. Kita salin kembali. Nama filenya itu verify/config.yml, Ctrl C, group parts, config group parts. Nah, ini IOS. Pastikan kita berada dalam group parts. Group parts IOS, Ctrl V, enter. Kita pilih file, maksudnya kita pilih activities, kita pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan, Ctrl A, klik kanan, copy, kanan, copy activities, Visual Code, klik kanan, paste. Oke, sudah, Ctrl S.
Selanjutnya kita disuruh buat group parts di dalam Junos dengan nama verify/config.yaml. Ctrl C, kita masuk ke dalam group parts, lalu kita pilih menu Junos, group parts, BIOS, ini Junos. Kita pilih file, no file, Ctrl V, masuk menu activities. Berhubung isiannya sama, jadi kita salin yang tadi aja. Ctrl A, di kanan copy activities, klik kanan paste. Ini kita lagi dan lagi, kita hapus saja lagi terlebih dahulu, delete, trace, verify config.yaml, Ctrl C, seperti Junos, jadi no file, Ctrl P, enter, pecah salinannya ini, Ctrl V, activities, Firefox, Ctrl A, klik kanan copy activities, Visual Code, klik kanan paste. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan config/interface.yaml di dalam playbook, dimana dengan perintah ansible -navigator.run config/interface.yaml. Oke, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu. Oke, semua sudah berjalan. Langsung saja kita picu perintah di 11.1 dengan perintah git spasi add spasi dot. Ctrl C, Ctrl V, enter. Untuk mengecek status, kita picu perintah git spasi status. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, sudah. Kita lihat statusnya. Di sini ada no file, ada no ansible.ng, collection requirement.yaml, config interface.yaml, group parts, ada group part iOS, ada group parts Junos, dan seterusnya. Selanjutnya kita picu langkah 11.3,
dimana file itu kita disuruh untuk konfigurasi interface ke dalam description dengan perintah git spasi commit spasi -m spasi slash Ctrl C Ctrl V enter, lanjut tanda petik 2 gather spasi text spasi n spasi configure spasi interface spasi description tanda petik 2 Ctrl C Ctrl V enter. Selanjutnya kita disuruh untuk menghapus git update di dalam remote git repository dengan perintah git spasi push spasi -u spasi origin spasi cr2 Ctrl C Ctrl V enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita di langkah 12 kita disuruh untuk menutup home student repos config view di dalam directory Visual Code. Oke, kita picu dulu terlebih dahulu perintah cd. Nah, habis itu kita tutup Visual Code-nya dengan kita memilih file, lalu kita pilih close folder. Nah, kita masuk ke activities, kita masuk ke terminal, picu lab grade spasi config view -r2 untuk mengecek di mana saja kita file yang benar dan file yang salah. Oke, langsung saja Ctrl V enter. Oke, kita tunggu, masih proses checking. Oke, checking lab sukses. Git at git.lab.info.com pas. Oke, the verify config.yml juga pas. Project collection requirement.yml juga pas. Oke, project config interface.yml di dalam playbook run successful juga pas. Lab juga pas. iOS group of mate juga pas. Oke, semuanya pas tanpa ada kesalahan. Selanjutnya untuk mengakhiri labnya kita picu lab finish spasi config view -r2 supaya pada lab-lab berikutnya tidak terganggu. Ctrl C Ctrl V enter.
Oke, sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.